Apakah menjadi YouTuber itu langsung auto kaya? Ini kayaknya masih banyak perdebatan ya di luaran sana, apalagi buat teman-teman YouTuber pemula yang belum tahu gitu gaji YouTube tuh dapetnya dari mana, terus jumlahnya berapa, per bulannya dapat berapa, kayak gitu. Nah, di sini aku akan berbagi pengalamannya, dan aku juga alhamdulillah ya, Lebaran kemarin ya, setelah Lebaran H plus berapa, itu aku bisa menerima gaji pertamaku dari YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton video aku sebelumnya tentang unboxing surat cinta dari Google ya, surat PIN Google AdSense, kan aku udah dapet tuh, tapi aku belum bisa gajian. Kenapa? Karena penghasilannya itu belum sampai di ambang batasnya, yaitu 1,3 juta. Jadi kalau misalnya belum sampai 1,3, itu belum bisa cair, teman-teman. Nah, akhirnya setelah 1 tahun ya berjalan, aku bisa mencairkan penghasilan tersebut, teman-teman. Bisa dibilang penghasilannya itu enggak besar, tapi dibilang kecil juga enggak. Karena ya gimana sih bisa dapat uang gitu kan ya dari modal bikin video. Walaupun memang bikin video itu sebenarnya nggak mudah ya teman-teman, harus bikin konsep, harus perhatiin kayak lighting, cahayanya, kemudian audionya, gambarnya juga gitu. Aku juga sangat-sangat memperhatikan hal itu, apalagi dulu aku basicnya itu di bidang broadcasting. Memulai YouTube itu sebenarnya aku juga dari coba-coba gitu. Coba-cobanya pada saat itu cuman iseng aja, karena aku juga bikin YouTube untuk bisa nonton YouTube ya kan, untuk dipakai buat nonton dan untuk nge-share video-video yang memang aku bisa buat dan aku suka. Aku inget banget pertama kali upload video itu tutorial hijab gitu. Aku seneng banget gitu nge-share tentang tutorial hijab. Aku lebih passionnya lebih ke fashion mungkin ya, dulu sukanya gitu, karena di blog juga aku lebih nge-share tentang fashion kayak gitu, dan ikut komunitas fashion and beauty juga pada saat itu. Jadinya ya udah nge-share aja tuh di video YouTube. Terus ada vlog-vlog pribadi yang menurut aku kayak cuman biar inget aja pada saat itu momennya gitu, apalagi waktu itu masih tinggal di Jogja. Nah, setelah itu akhirnya aku tahu YouTube itu bisa menghasilkan pendapatan. Wow, kayak aku tuh kayak, masa iya sih? Beneran gak sih? Gitu kan. Sampai aku kemarin mau cairin uang gaji YouTube aja, itu tuh masih percaya nggak percaya, beneran gak sih nih bisa dicairin uangnya ya, tapi kan udah banyak buktinya gitu teman-teman yang lain. Sampai aku tuh sama suami juga deg-degan juga ya, kalau misalnya mau sebut aku lebay atau norak nggak apa-apa, tapi ini suatu bentuk kayak rasa syukur juga, terus kayak excited banget dan kayak nggak percaya bisa sampai di titik ini gitu kan. Aku juga kemarin pada akhirnya bisa megang gitu kan ya, si penghasilan itu yang selama ini aku tunggu-tunggu gitu kan ya. Kayak itu jadi motivasi juga supaya aku lebih rajin lagi bikin video. Itu rasanya tuh kayak terharu sampai pengen netesin air mata gitu kan ya. Gak apa-apa, bilang aku lebay, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya namanya juga YouTuber pemula ya, uang segitu dari hasil bikin video itu menurut aku udah lebih dari cukup, kayak udah bisa memberikan reward sendiri gitu kan, reward buat diri sendiri dan buat orang lain juga gitu kan. Belum bisa banyak berbagi, tapi intinya aku bisa berbagi dari sana kayak gitu. Dan ya akhirnya aku bisa mencairkan itu dalam waktu 1 tahun teman-teman ya kan. Lama ya. Kenapa kok lama sampai 1 tahun? Bukannya tiap bulan ya gajiannya YouTuber tuh? Eits, tidak seperti itu Ferguson. Tidak semudah itu ya teman-teman, karena YouTube itu penghasilannya beda-beda setiap orang ya. Kenapa bisa beda-beda? Karena setiap videonya juga akan beda-beda ditontonnya gitu kan. Nah, si pendapatan itu akan dihitung atau akan terhitung dari berapa kali video itu
ditonton. Semakin banyak video itu ditonton, semakin banyak juga pendapatannya. Dan tergantung juga iklan yang masuk pada video tersebut ya. Karena harga iklan yang setiap ada di video itu beda-beda teman-teman. Misalnya iklan makanan sama iklan kendaraan, mobil atau motor, itu akan jauh harganya, akan berbeda harganya, akan jauh lebih tinggi ya iklan motor atau iklan mobil daripada iklan makanan, kayak gitu. Jadi setahu aku, waktu aku searching dan aku belajar gitu kan, namanya juga YouTuber pemula ya kan, pengen tahu gitu kan dari YouTuber-YouTuber yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi nggak menjamin juga kalau misalnya si videonya ini lebih banyak ditonton, itu pendapatannya lebih banyak daripada yang ya lebih sedikit ditonton, itu pendapatannya akan jauh lebih sedikit. Itu nggak bisa ditakarin juga karena sesuai dengan iklan yang masuk di video itu. Bisa aja si videonya sedikit ditonton tapi yang masuk iklan itu besar jumlahnya gitu kan, itu akan tinggi pendapatannya. Tapi banyak yang nonton tapi iklannya yang masuk sedikit atau misalnya iklannya tidak tinggi jumlahnya gitu kan, mungkin penghasilannya akan biasa-biasa aja, kayak gitu teman-teman. Nah kurang lebih kayak gitu ya untuk soal iklan periklanan yang ada di video gitu. Setiap YouTuber itu pasti beda-beda. Jadi ini semoga tertuju ya sampai sama YouTuber pemula yang mungkin belum mengerti ya, buat teman-teman yang memang baru memulai gitu kan ya, belum ngerti pendapatannya dari mana, terus gajinya kayak gimana per bulan atau enggak. Yang jelas gajinya itu nggak bisa ditakar, nggak bisa ditentuin, belum tentu bisa sebulan sekali dananya itu cair ya. Pokoknya asal bisa melebihi ambang batasnya 1,3 juta itu pasti akan cair gitu. Mau itu sebulan, 2 bulan, atau lama kayak aku harus nunggu setahun. Lumayan lama ya, tapi aku sih nggak dirasa-rasa karena itu buat jadi motivasi aja dan kayak itu semacam apa ya, bonus aja gitu. Karena awalnya aku bikin YouTube juga bukan karena aku mau dapat penghasilan, tapi karena memang aku suka bikin video kayak gitu. Nah kalau misalnya dalam setahun baru bisa gajian gitu kan ya, itu rata-rata pendapatan per bulannya itu berapa sih? Nah rata-rata pendapatan yang aku hasilkan dari per bulannya itu sekitar 140.000 rupiah ya teman-teman, sekitar segitu. Nanti aku bakalan capturein di sini ya datanya. Dan total pendapatan yang aku kumpulkan selama 1 tahun adalah segini. Alhamdulillahirobbilalamin, aku bersyukur banget bisa sampai di titik ini. Aku juga dulu waktu belum mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang gak kebayang gitu bisa sampai tembus 1000 subscribers, kemudian bisa tembus juga 4000 jam tayang, akhirnya punya pin Google AdSense, dan akhirnya bisa mencairkan penghasilan pertama aku dari YouTube. Aku juga mau sampaikan ke teman-teman, di sini aku nggak ada niat untuk pamer sama sekali, karena apa yang mau dipamerin gitu kan ya. Aku juga masih banyak belajar, masih merintis, masih merangkak juga ya teman-teman. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya teman-teman, asalkan kita mau berusaha. Jangan lupa berdoa juga, dan yang terakhir adalah bersyukur. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye. Oke, teman-teman, jadi awalnya aku bisa punya niat untuk punya channel YouTube itu pas tahun 2018. Nah, jadi aku tuh dulu banyak banget waktu free time gitu, jadi banyak waktu kosong. Keseharian aku tuh cuma kerja ya kan, itu pun cuma hanya Senin sampai Jumat aja. Terus malamnya paling aku ngabisin waktu buat nonton YouTube.
Nah, jadi gitu aja terus kerjaan aku kalau weekend ataupun malam hari pas pulang kerja gitu. Nah, terus aku kayak mikir gitu, kenapa aku nggak produktif gitu. Jadi aku tuh kan konsumtif aja, cuma nontonin video-video orang gitu. Dan aku punya niat buat kayak mereka ya kan, yang bisa dapat penghasilan gitu kan dari YouTube. Nah, terus aku pelajarilah tentang YouTube dan AdSense gitu. Nah, sedikit-sedikit aku udah mulai paham. Karena aku tuh bener-bener blank banget, gak tahu apa-apa banget pokoknya tentang dunia per YouTuber dan AdSense. Nah, setelah aku pelajari dan mulai sedikit paham, timbullah masalah baru. Aku kayak down duluan aja gitu, padahal aku belum mencoba. Jadi aku punya pikiran bakal ada yang nonton video aku nggak ya gitu. Secara aku kan cuma seorang biasa yang nggak dikenal banyak orang gitu, saudara artis bukan gitu kan. Jadi mana mungkin lah orang mau nontonin video aku gitu. Nah, terus aku juga terhambat, kayak aku gak punya modal kayak kamera, tripod, ring light gitu. Aku gak punya. Nah, jadi karena itu aku bener-bener males buat mulai buat bikin video. Nah, jadi down duluan ya kan, padahal belum aku coba sama sekali. Please kalian jangan kayak aku. Jadi kalau kalian punya niat buat mau nge-YouTube gitu, yuk kita mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. And finally, akhirnya setelah berbulan-bulan ragu gitu kan, aku maksain diri buat bikin video dengan peralatan seadanya. Jadi aku cuma pakai kamera HP aku manfaatin, dan pada saat itu tanggal 16 April 2019 kalau nggak salah, aku mulai bikin video dan langsung aku upload hari itu juga. Kebayang gak sih, niat dari tahun 2018 kesampaian pertama kali bikin video itu tanggal 16 April 2019. Bener-bener perjuangan banget buat ngelawan rasa malas itu. Dan kalian tahu, pas aku upload video pertama, bener-bener gak ada yang nonton guys. Adapun tayangan itu, aku sendiri yang nonton berulang-ulang. Seminggu kemudian, aku bikin video lagi, dan aku gak nyangka viewers aku itu bertambah. Senengnya bukan main. Karena aku pada saat itu kan harus memenuhi persyaratan monetize YouTube. Harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau waktu tonton. Dan alhamdulillah banget, di minggu kedua atau ketiga gitu, YouTube channel aku tuh ada progress. Jadi viewers aku bertambah, subscriber aku bertambah, pokoknya aku seneng banget. Dan aku tuh bisa memenuhi persyaratan YouTube dalam waktu 4 bulan. Nah, jadi dalam waktu 4 bulan aku bisa mencapai lebih dari 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang atau waktu tonton. Nah, setelah itu otomatis peninjauan kan. Nah, tapi pas YouTube channel aku pada saat peninjauan itu benar-benar lama banget. Aku dapat email dari YouTube itu untuk bisa bergabung dengan program partner YouTube itu pas bulan Oktober. Lama banget gak sih peninjauannya, dari bulan Juli disetujuinya bulan Oktober. Nah, perjuangan untuk bisa gajian pun gak cukup sampai situ guys. Aku juga harus ngumpulin dulu senilai $10 itu buat bisa ngajuin pin AdSense. Berjuang lagi kan ya buat mendapatkan $10 itu. Nah, terus aku bisa capai $10 itu di bulan Januari. Mulai diajuin lah tuh pin AdSense aku. Nah, dan pin AdSense aku juga lama banget nyampenya. Pengajuan kan bulan Januari, kalau nggak salah, nyampe bulan Maret. Itu pun aku bolak-balik nyusul ke kantor pos pusat gitu. Gak tahu deh kenapa bisa lama banget nyampenya. Padahal di keterangan AdSense itu si pinnya bisa nyampe 2-4 minggu aja. Nah, pas dapat pin ini, mungkin ini bisa dibilang kayak tahap akhir perjuangan awal ya kan buat memenuhi persyaratan YouTube.
Nah, terus aku verifikasilah di web AdSense aku. Nah, terus pertama kali aku gajian dari YouTube itu di bulan April 2020. Dan pertama kalinya aku terima gaji dari YouTube itu sekitar $278 gitu kalau nggak salah. Atau senilai 4 jutaan lah kurang gitu kalau dirupiahkan. Alhamdulillah banget sih, kalau buat aku mah uang segitu teh bisa buat beli susu anak ya kan. Nah, oh iya, by the way, ini aku bener-bener bukan maksud ria, bukan maksud pamer, ataupun apapun itu. Nah, tapi aku kasih tahu nominal ini tuh cuma buat inspirasi aja buat para YouTuber atau YouTube konten kreator pemula supaya bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Aku yakin kok kalian bisa dapetin yang lebih dari yang aku dapat. Intinya harus konsisten aja. Jadi, kalau kita memutuskan untuk mengerjakan sesuatu, ya harus konsisten aja gitu dijalani. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu video dari aku tentang cerita perjalanan awal aku nge-YouTube. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kalian para YouTube content creator pemula. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton video aku. Jangan lupa like video ini, komen, dan terus jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel aku ya. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.